Setahun kepemimpinan Prabowo Gibran, konsolidasi kekuatan kabinet dan kelembagaan masih dilakukan Presiden Prabowo. Hal itu tercermin dari perombakan kabinet merah putih yang telah terjadi 4 kali dalam 1 tahun hingga pembentukan kementerian baru. Besarnya parpol pendukung pemerintah yang terlibat dalam kabinet membuat pemerintahan Prabowo Gibran memiliki 48 kementerian serta 5 lembaga setingkat menteri. Berkali-kali Presiden Prabowo meminta menteri yang ditunjuknya untuk bekerja keras menyukseskan program pemerintahannya. Menteri yang tidak bisa mengikuti program dan ritme kerja pemerintahannya harus siap dicopot. 1 kali peringatan, masih nakal, masih nggak mau dengar. 2 kali peringatan, 3 kali apa boleh buat? Reshuffle, harus diganti. Karena demi negara, bangsa, dan rakyat tidak boleh ada rasa kasihan. Yang kasihan rakyat Indonesia. Dalam 1 tahun pemerintahannya, Prabowo telah 4 kali melakukan bongkar pasang kabinetnya. 19 Februari 2025, Presiden Prabowo melantik Brian Yuliarto sebagai Mendikti-Saintek menggantikan Satrio Sumantri Brojonegoro. 8 September 2025, Presiden Prabowo melantik Purbayu Disadewa sebagai Menteri Keuangan, Muhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau Kepala BP2MI, Ferry Joko Yuliantoro sebagai Menteri Koperasi, dan Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh. 17 September 2025, Prabowo melantik Jamari Caniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, serta Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Terakhir, pada 8 Oktober 2025, Presiden Prabowo melantik Ahmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri dan Benyamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan. Pengamat menilai pidato Prabowo di Bandung pada 18 Oktober lalu soal mencopot menteri nakal kembali dilontarkan sebagai pengingat agar menteri bekerja dengan baik. Prabowo paling tidak sudah menegur menteri-menterinya gitu sebanyak 5 kali, 6 kali lah dengan yang ini gitu. Jadi menurut saya tidak ada sesuatu yang baru. Ini hanyalah bentuk komitmen ya. Kalau saya menilainya ini komitmen Pak Prabowo untuk kemudian membuat anak buahnya kerja dengan baik. Soal kekompakan, partai koalisi sejauh ini komit mendukung program-program Prabowo Gibran. Dan Partai Golkar akan terus mendukung kegiatan-kegiatan atau program-program Pak Prabowo yang betul-betul sudah memberikan bukti ya, kegiatan-kegiatan yang jelas, yang nyata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kita dorong bagaimana kita maksimalkan dan kita ikut bagaimana bersama-sama dengan pemerintah untuk menggerakkan apa yang telah diprogramkan oleh Bapak Presiden saat ini. 1 tahun sudah kepemimpinan Prabowo Gibran, konsolidasi kabinet diharapkan bisa menelurkan program-program yang pro rakyat. Tim Liputan, Kompas TV.